A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Abil Qasim Muhammad wa ahli baitihi tahirin wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal an ila yaumiddin. Hikmah yang ke-26. Qala Amirul Mu'minin Ali alaihissalam, ma azmara ahadun syai'an illa zahara fi faladati lisanihi wa safahati wajhihi. Imam Ali alaihissalam di dalam hikmah yang ke-26 bersabda bahwa tak seorang pun yang menyembunyikan sesuatu di hatinya kecuali akan keluar dari perkataannya yang tanpa dipikirkan terlebih dahulu dan juga akan tampak pada wajahnya. Jadi siapa saja, saya, Anda, mereka, dia, manusia mana saja yang menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya, relung hatinya, kalbinya, maka pasti akan tampak. Yang dia sembunyikan itu pasti akan tampak. Kapan? Yang pertama, fi falatati lisanih. Falatatul lisan yakni orang yang berbicara tetapi tanpa dipikir dahulu, itu disebut falatatul lisan, yakni perkataan yang diucapkan tanpa dipikir terlebih dahulu. Amirul Mu'minin Ali alaihissalam mengatakan, manusia mana saja yang menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya dan menyembunyikan sesuatu di dalam lubuk hatinya, maka yang tersembunyi itu akan tampak kapan? Ketika dia berbicara tanpa dipikirkan. Ketika dia berbicara tanpa sebelumnya dipikirkan terlebih dahulu. Ini yang pertama. Yang kedua, wa fi sabahati wajhi, yakni pada apa istilahnya kalau kita di bahasa Indonesia itu suratan muka, atau air mukanya, atau suratan wajahnya kan. Istilah di Indo ada dia suratan wajah atau suratan muka, yakni pada tampilan wujud kita, yakni pada tampilan wajah kita, maka sesuatu itu akan tampak. Berarti kita mau membahas 3 hal dari hadis ini. Yang pertama adalah bagian yang pertama dari hadis yang kita mau bahas adalah tentang sesuatu yang disembunyikan oleh setiap manusia di dalam hatinya. Yang kedua, bagaimana sesuatu yang tersembunyi itu tampak pada perkataan yang sebelumnya tidak dipikirkan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, bagaimana pula sesuatu yang tersembunyi itu akan tampak dan zahir pada suratan wajah setiap manusia. Adapun yang bagian pertama, sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia itu secara global atau secara umum bisa kita kategorikan menjadi 2 hal. Yang pertama adalah sesuatu yang bernilai positif, yakni hal-hal yang baik, hal-hal yang semestinya dan selayaknya untuk dilakukan, ataupun hal-hal yang akan menuai pujian. Ini di satu sisi. Dan di sisi lain adalah hal-hal yang bernilai negatif, di mana
hal itu akan menuai celaan, hal itu akan menuai kehancuran kewibawaan, yakni kita akan tercoreng, kita akan malu, kita akan jatuh martabat di hadapan orang lain, dan itu akan mencelakakan kita. Jadi dua sisi secara umum, yakni secara global. Hal-hal yang tersembunyi di dalam hati manusia, apakah dia sesuatu yang bernilai positif atau dia bernilai negatif. Adapun sesuatu yang bernilai positif seperti misalnya kasih sayang, seperti misalnya rasa cinta, seperti persahabatan. Misalnya saya suka bersahabat dengan Pak Rahmat, saya suka bersahabat dengan Pak Ali, saya suka bersahabat dengan Pak Jaka, Pak Widodo, Pak Dodo, Pak Riza, Pak Fajar, dan juga teman-teman yang lain. Perasaan itu kan ada di hati saya. Maka perasaan itu merupakan sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati saya dan dia bernilai positif. Ini satu sisi. Namun ada pula hal-hal yang tersembunyi di relung hati setiap insan yang bernilai negatif, seperti kebencian, seperti rasa iri, seperti rasa dengki, seperti amarah, seperti rasa kejijikan, dan berbagai macam bentuk-bentuk yang lain. Contoh misalnya, hakikat seorang mukmin, maka dia tidak menyukai kezaliman. Hakikat seorang mukmin, dia tidak menyukai kezaliman, yakni membenci kezaliman. Ini positif. Tetapi misalnya pada satu ketika nauzubillah, misalnya nauzubillah, dan ini tidak layak terjadi dan tidak semestinya terjadi. Namun anggaplah suatu ketika ada seseorang alif misalnya membenci saudara seimannya, yakni si B, di dalam. Nah, ini kebencian yang buruk. Berbeda dengan membenci kezaliman, itu hal yang positif. Namun membenci saudara seiman, yakni mukmin, yakni Syiah, itu adalah kebencian yang negatif. Nah, itu tersembunyi di dalam relung hati, tersembunyi di dalam lubuk hatinya. Dikatakan kebencian ini atau rasa suka ini, kebencian atau rasa suka itu akan keluar dan akan tampak pada saat orang berbicara tanpa sebelumnya dipikir terlebih dahulu. Nah, beda kalau saya ngomong antum melihat saya ngomong kan ada jeda, misalnya barang 5 detik, 10 detik. Sebenarnya mau menunjukkan kalau saya sebelum ngomong itu berpikir dulu. Bolehlah sedikit ujub-ujub ya, sedikit sombong-sombong. Enggak, jadi terkadang misalnya seseorang lagi asyik ngobrol itu sesama sahabatnya, atau anggaplah yang umumnya biasa terjadi sih bagi ibu-ibu ya. Misalnya ibu-ibu mau beli sayur, misalnya keluar rumah ada tukang sayur atau tukang ikan lewat, terus singgah, nanti 2, 3, 4, 5 orang ibu-ibu ngumpul kan ya, udah ngobrol aja udah kan ya, ngobrol. Itu kan gak dipikir dulu, masa iya ibu-ibunya nanya, kamu mau beli ikan apa, terus dipikir dulu. Beda pada saat kita mengajar, beda pada saat misalnya kita di kelas, berbeda pada saat kita mau menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Itu mengharuskan
mengharuskan kita untuk menyusun sebelumnya perkataan-perkataan kita dan menyusun sebelumnya rangkapan-rangkapan akal fahaman akal kita sehingga mudah difahami orang lain, lalu tidak keluar dari konteks pembahasan. Nah, ini kalau misalnya dalam kelas, dalam kajian. Namun beda kalau ibu-ibu lagi ngumpul beli ikan atau beli sayur, terus 3-4 orang tetanggaan ketemu, itu masa iya mikir dulu ngobrol, kan langsung nanya, contoh misalnya ya Bu Fulana, gimana kemarin harga cabai? Oh iya gini. Terus ngobrol saking enaknya harga cabai sebulan. Terus oh iya tetanggaku kemarin beli cabai banyak banget sampai aku nggak dibagiin. Wih pelit banget. Nah, kenapa dia bilang wih pelit banget? Yani menunjukkan rasa tidak suka di dalam hati. Kenapa dia ngomong wih pelit banget tuh? Kenapa sih? Yani kenapa si Ibu Fulana itu mengatakan, wah Ibu Fulana itu tetangga saya pelit banget. Kenapa dia sampai ngomong gitu? Karena mungkin dari malam, jadi atau dari sore, dia melihat dari sore si ibu itu beli cabai banyak 10 kilo tapi tidak ngasih ke dia, mungkin barang segenggam misalnya. Dari situ sudah mengendok kebencian di hatinya, sudah mengeram, istilahnya sudah menggumpal kebencian di dalam hatinya, ketidaksukaan di dalam hatinya, tertahan, karena nggak bisa juga ngomong sama suaminya lagi sibuk benerin motor misalnya, masa iya mau bahas si fulan beli cabai 10 kilo terus kita nggak dibagi. Nggak bisa juga ngomong ke anaknya lagi kelas 1, kelas 2 SD. Jadi terdekap di dalam hatinya kebencian dan ketidaksukaan. Sampai pada satu masa besoknya ketemu ibu-ibu, dia tidak bisa langsung bilang si ibu fulan itu pelit dan saya tidak suka. Tapi sudah ada di dalam hatinya, itu terbungkus di dalam. Lalu ketika ngobrol, asyik ngobrol dan tidak terkontrol, yani akalnya tidak lagi mengontrol perkataannya, akhirnya lepas. Iya si ibu fulan itu kemarin beli cabai 10 kilo, kita nggak dibagiin biar cuma segenggam. Wah katanya Syiah, sesama Syiah bersaudara, tapi kok pelit banget ya, pelit banget. Nah, ini apa? Ini muncul, tampaklah kebencian itu, tampaklah yang dia sembunyikan sejak kemarin sore. Atau misalnya seseorang misalnya menyukai orang lain, tetapi dia tahu bahwa kalau dia mengungkapkan secara langsung rasa sukanya mungkin tidak diterima dan sebagainya, kan ya. Yani mengungkapkan rasa suka mau menikah ini, jadi bukan pacaran, tidak mau menikah, tapi dia takut kalau diungkapkan mau melamar apa itu bakal ditolak lamarannya misalnya. Tapi terpendam di dalam hatinya rasa suka kepada pria itu atau pria kepada wanita itu, terpendam di dalam hatinya dan menggebu sampai satu ketika ngobrol sama temannya ngalur ngidul, lepas bahas tentang pernikahan dan sebagainya, atau misalnya membahas tentang calon istri yang baik atau calon suami yang baik, akhirnya lepas dari mulutnya, iya saya itu suka sama si fulan, atau si laki-laki mengatakan saya suka sama si fulana itu dan mau melamar dia tapi nggak berani. Muncul yang ada di hati. Kapan? Ketika akalnya tidak lagi mengatur lidahnya. Dan begitu juga dengan suratan wajah kita, dengan lembaran-lembaran wajah kita. Ketika seseorang memiliki rasa amarah di dalam dirinya, memiliki rasa emosi di dalam dirinya,
akan tampak kemerahan di pipinya, dan akan tampak urat-urat merah di matanya. Mukanya akan memerah memadam, menandakan dia sedang emosi, dia sedang marah. Sekalipun dia tidak mengatakan bahwa aku marah, aku benci, atau misalnya dia menyukai sesuatu, maka akan tampak pada wajahnya berseri, sumringah, tersenyum. Orang bilang, kamu kok senyum-senyum sendiri. Ini Yusuf kok senyum-senyum sendiri, misalnya. Berarti ada sesuatu bahagia di dalam hatinya, sekalipun dia tidak mengatakan, misalnya aku lagi, misalnya kemarin misalnya Pak Jaka habis ngasih nanas ke kita, jadi aku bahagia. Tapi dia tidak nyampaikan itu, tetapi orang tahu bahwa Yusuf lagi bahagia. Dari mana? Dari suratan wajahnya, sumringahnya, senyum lepasnya, misalnya, ya. Nah, dua hal ini akan menunjukkan sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia. Beberapa keadaan menunjukkan sesuatu yang ada di hati kita itu hal yang baik. Istilahnya ibroz. Ibroz itu yakni menzahirkan, mentampakkan sesuatu yang ada di hati kita kepada orang lain. Terkadang itu hal yang baik. Contoh misalnya, menampakkan rasa kasih sayang suami kepada istri. Suami misalnya memanggil istrinya Aziza, kekasihku, sayangku, cinta. Jadi maksud Anda itu ditampakkan rasa kasih sayang. Nah, seorang ayah misalnya menampakkan rasa kasih sayang ke anak, dicium, sampai satu riwayat dikatakan satu ketika seorang sahabat lagi duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu melihat Rasulullah mencium Imam Hasan dan Imam Husain alaihissalam. Terus si sahabat tuh ngomong gini, ya Nabi, saya ini seumur umur sampai sekarang itu tidak pernah mencium anakku. Lalu Nabi bilang apa? Nabi bilang, betapa kerasnya hatimu sampai kau tidak pernah cium anakmu. Ya, ini ciuman orang tua ke anak itu, awalan itu adalah berkah bagi si anaknya. Jadi beda nanti seorang anak yang besar tanpa pernah dicium orang tua, mungkin kita masing-masing merasakan, ya. Misalnya kita bisa bertanya ke diri masing-masing, seumur umur kita berapa kali sih dicium orang tua? Dengan perkembangan anak yang sejak kecilnya sering dicium oleh orang tuanya, rasa cinta ke orang tuanya jauh lebih besar. Dan itu menanamkan kecintaan antara seorang ayah dan anak. Namun, ada seorang anak yang bahkan sejak dia lahir sampai mati, tidak pernah mengingat kalau pernah dicium oleh ayahnya. Betapa pentingnya menunjukkan rasa kasih sayang atau mentampakkan rasa kasih sayang kita kepada anak. Jadi kepada istri itu, istri kepada suami itu, ayah kepada anak juga. Dan begitu juga anak kepada ayah juga bilang rindu, mantu kepada mertua bilang rindu, enggak? Kalau rindu bilang rindu. Mertua lelaki misalnya, Pak, iya saya rindu. Terus sesama teman, anak ingat sekitar 4 tahun yang lalu, salah seorang dari ustadz kita di madrasah berpapasan dengan saya gitu, lagi di taman, saya lagi lewat di taman madrasah, di depan madrasah itu di tengah-tengahnya ada taman, ada kolamnya, saya lagi lewat, beliau juga lagi lewat. Terus beliau datang menghampiri, terus bilang begini, man turoh khayli ustadz. Dia bilang, saya ini sangat suka dengan kamu. Lalu dia katakan, wa mahabbat boyat ebroz bisyeh. Dia katakan apa? Rasa cinta itu semestinya ditampakkan, semestinya dikatakan, dizahirkan, diluapkan. Dari situ saya belajar bahwa
Ternyata rasa cinta itu bukan justru dipendam. Rasa cinta itu justru harus ditampakkan. Ada terkadang seorang ayah mencintai anaknya, tetapi tak pernah sekalipun mengatakan Khaili turodus doram. Enggak pernah sekalipun mengatakan, anakku, ayah sayang lo sama kamu. Seumur hidup tak sayang, ayahnya sayang sama kamu. Tapi tak pernah mengatakan, anakku, ayah sayang lo sama kamu. Ayah sayang banget lo sama kamu. Sampai anaknya mati, nauzubillah misalnya. Baru di situ dia tergopoh-gopoh, menangis-nangis, menjerit-jerit, berteriak-teriak, Khaili turodus doram. Anakku, aku sayang banget sama kamu. Lah sudah nggak ada gunanya, anakmu sudah nggak dengar. Begitu juga seorang anak. Seumur-umur sejak dia lahir sampai dia melihat ayahnya di liang lahat, tak pernah sekalipun mengatakan, ya aku rindu lo sama ayah, ya aku sayang lo sama ayah. Nanti ayahnya sudah mati baru mengatakan, ya aku rindu, aku sayang. Apa lagi gunanya? Begitu juga suami ke istri. Seumur hidup cuma satu kali si istri mengatakan sayang kepada suami. Dan seumur hidup begitu juga, suami hanya satu kali mengatakan sayang kepada istri. Kapan? Pada saat mau melamar. Suami bilang, aku sayang banget sama kamu. Biar apa? Biar diterima lamaran. Begitu kabil tunika, ijab kabul, kabil tunika, sampai mati nggak pernah lagi bilang Azizi Delal. Nggak pernah lagi mengatakan sayangku, cintaku, Azizah. Nanti istrinya sudah mati, padahal sayang banget. Nanti istrinya mati baru nangis lagi. Aku sayang banget sama kamu, kok kamu duluan. Loh, kemarin dia masih hidup, masih bernafas. Kemarin justru dia butuh perkataanmu, kamu sayang. Bukan kalau udah mati dia tidak butuh lagi. Dia sudah melihat hakikatnya, dia sudah tahu tanpa kamu bilang, orang dia sudah mati, sudah jelas baginya segala sesuatu. Tanpa kamu bilang kamu sayang ke dia, dia sudah lihat batinmu. Lah kemarin yang dia butuhkan itu kemarin pada saat dia lagi sakit, lagi butuh support, kamu katakan Azizi adalah kasihku, sayang. Terkadang rasa cinta itu semestinya ditunjukkan, semestinya diebros, semestinya ditampakkan, bukan justru di mahfi, bukan justru ditutupi, bukan justru disembunyikan. Namun terkadang sesuatu yang ada di hati itu selayaknya dan semestinya disimpan. Terkadang sesuatu yang ada di hati itu tidak selayaknya ditengkamkan, tidak selayaknya dizahirkan, tidak selayaknya diucapkan, tidak selayaknya ditampakkan pada orang lain. Contoh misalnya terkadang suatu ketika kita tidak menyukai saudara kita sesama mukmin, yakni ada sedikit kekesalan di dalam hati kita kepada seorang mukmin, maka jaga benar-benar. Kapan kita menjaganya dengan benar? Pada saat akal menuntun kita. Kenapa? Karena tadi kita katakan pada saat seseorang berbicara, ngomong tanpa dikendalikan oleh akalnya, maka yang ada di dalam hatinya akan keluar. Nah, untuk mengontrol itu maka akalnya yang harus memimpin dirinya. Ini jalan keluarnya satu. Atau ketika kita mengalami hal itu, yakni ada kekesalan di dalam diri kita kepada saudara kita sesama mukmin, secepatnya memaafkan. Pada saat itu secepatnya memaafkan. Nah, ini juga salah satu jalan sehingga kedengkian, kejengkelan, kekesalan di dalam hati itu tidak keluar. Segera pada saat itu juga memaafkan. Teringat nasihat yang baik bagi antum, sekalipun antum sudah menikah puluhan tahun, ini merupakan nasihat yang baik. Ini bukan nasihat dari saya. Ini nasihat saya dapat dari merhum Ustaz Hasan Abu Ahmad rahimahullah.
Berkali-kali, ya ini bukan hanya satu kali, berkali-kali beliau berkali-kali menyampaikan bahwa ketika beliau dulu awal menikah dengan Bu Zainab, antum nanti bisa tanya sendiri Bu Zainab apakah yang saya sampaikan ini benar atau tidak. Tapi ini pengakuan dari marhum Sarasana Abu Ammar, pelajaran yang disampaikan ke saya. Dan itu saya praktekkan dalam hidup. Jadi pada saat awal menikah, hari pertama menikah, pada saat marhum Sarasana Abu Ammar rahimahullah menikah dengan Bu Zainab, pada hari pertama beliau langsung ikrar, yakni janji-janjian dengan Bu Zainab. Apa janji-janjiannya? Janji-janjiannya kita saling memaafkan selama di dunia. Yakni kalau saya punya salah ke kamu, kamu maafkan saya. Kalau kamu punya salah ke saya juga maafkan kamu. Biar apa? Biar nanti kita tidak tarik menarik di akhirat sana. Kita di dunia ini saling rangkul, saling sayang, saling peluk, saling manja. Loh, nanti di akhirat saling tarik menarik. Kamu suamiku, kemarin dulu itu misalnya apa? Kamu kurang menafkahi aku. Sini kau, tak ambil pahalamu misalnya. Si suaminya bilang, kamu bekas istriku, kan bekas kan, dulu di dunia, sekarang di akhirat sudah bukan istri lagi. Kamu yang dulunya istriku, iya kamu dulu istriku, tapi sekarang aku mau ngambil pahalamu. Loh, kenapa? Iya, karena waktu itu aku ngomong dan kamu membentakku. Kamu harus taatkan sama aku, tapi kamu membentak. Aku lagi ngomong ke kamu, kamu bentak. Jadi di akhirat sana jadinya tarik menarik suami istri. Padahal waktu di dunia ya saling manja, ya saling sayang, kemana-mana pegangan tangan. Kalau jalan orang melihat, wah ini mesra banget suami istri. Padahal di akhirat nanti gimana tarik menarik? Kenapa tarik menarik? Karena sejak di dunia tidak saling. Ketika di dunia tidak saling. Nasihat yang baik, anjuran kehidupan yang baik. Antum juga ikrar ke istri. Istri juga begitu ke suami. Sebelum telat, sebelum terlambat, ayo bang, ayo mas, ayo kang, ayo bang, ayo, apalagi panggilan istilahnya ke suami. Begitu juga suami ke istri, ayo dek, ayo neng, ayo mbak yu, ayo mbok, apa segala macam. Kita saling ikrar, saling memaafkan. Kalau saya punya salah ke kamu sejak awal sampai nanti saya mati, mohon dimaafkan. Dan begitu juga kamu, apa saja kesalahanmu dari awal sampai akhir kepada saya juga memaafkan. Ini nanti hidupnya enak. Hidupnya enak. Terkadang misalnya istri bilang, tolong ya maafkan saya. Lalu apa jawaban suami? Suami mengatakan, saya sebelum kamu mengatakan toh kan tolong. Sebelum kamu mengatakan toh, belum kamu niat. Sebelum kamu niat mau minta maaf ke saya sudah maafkan. Kan istrinya terus, wah suamiku kok gini banget ya. Itu juga suaminya, Azizam, sayang, aku minta maaf ya gini. Terus istrinya jawab apa? Tidak apa-apa mas, sebelum kamu niat mau minta maaf saya juga udah maafin kamu. Jadi enak, suami istri saling maafkan, tapi jangan dimanfaatin. Apa maksudnya jangan dimanfaatin? Dimanfaatinnya gini nih. Istri yang bilang, wah kan suami saya ini maafin anda, maafin saya. Ya udah deh. Saya misalnya mau apa? Tak ambilin uangnya suami. Suaminya udah capek-capek kerja, ngumpulin uang. Buat apa? Ya buat makan kalian sebulan. Istrinya, ambil uang. Buat apa? Buat misalnya beli tas baru, beli baju baru, beli sepatu baru yang tidak dibutuhkan. Atau misalnya kemana? Shopping lah, belanja lah. Istilahnya demam pencet. Istilahnya apa? Istilahnya demam pencet. Jadi tangannya itu demam mencet. Yani apa istilahnya? Pengen kan ada buy itu kan kalau kita di aplikasi jual beli itu ada buy atau beli. Itu tangannya gatal mau mencet beli itu. Beli gitu. Dimanfaatin, ini namanya memanfaatkan, enggak Pak? Begitu juga suami, wah istri aku kan ini bakal maafin aku, kan kita sudah janjian. Akhirnya apa?
nauzubillah misalnya dekat sama orang lain. Sekalipun yang didekati itu halal untuk didekati, bukan zina, halal. Tetapi itu kan menyakiti hati istri. Benar istrimu itu misalnya anggaplah lagi sakit, misalnya badannya lagi sakit, tetapi kan dia punya hati. Hatinya kan sehat pada saat itu. Kalau memang sudah ngebet, sudah tidak tahan, rasa suka sama orang lain sudah besar, datangi istrinya, katakan, Aziza, sayangku, kasihku, aku betul-betul dari ujung rambut sampai ujung kaki betul-betul cinta sama kamu. Tak ada satupun dari bagian tubuhku ini yang tidak mencintai diri. Tetapi ada kendala di luar sana. Aku suka juga sama orang lain. Buat bagaimana istri ridho. Sekalipun kalau seandainya juga istrinya nggak ridho, gimana? Apakah terus dosa? Sekalipun tidak dosa. Ini bukan urusan dosa tidak dosa. Ini urusan menyakiti hati seorang mukminah. Dulu ketika dia masih perawan, dulu ketika dia masih muda, dulu ketika dia masih bunga desa, dulu ketika dia masih yang dipuja-puja oleh jutaan lelaki, kita datang meyakinkan dirinya bahwa kita adalah orang yang paling tepat di dunia ini untuk menjadi posisi di samping dirinya. Kita membuktikan kepada dirinya kita akan menjaganya sampai mati. Kita membuktikan dirinya bahwa hanya kita yang bisa mencintai dia. Kita akan menjaganya, tidak akan menyakiti hatinya. Lah sekarang sudah tua, pipi sudah ngerepot sana misalnya, anak sudah 5 yang keluar, jadi badan juga sudah loyo, sudah letih. Terus misalnya berkiblat kepada yang lain tanpa memperhatikan perasaan dan hati istri. Tidak apa, Anda tidak mengatakan melarang antum, dan tidak ada syara'an yang melarang antum untuk melakukan itu. Tetapi menjaga hati seorang mukminah juga akhlak yang sangat dianjurkan. Bahkan mungkin antum juga melihat dan pernah mendengar fatwa-fatwa terbaru dari Sayyid Ali Khamenei berkaitan dengan hal ini. Jadi silahkan saling maaf-maafkan, silahkan, namun jangan memanfaatkan. Begitu juga sesama teman. Pak Rahmat, saya sejak saya pernah mengenal Pak Rahmat, dan begitu Pak Rahmat sejak mengenal saya, sampai akhir segala kesalahan yang Pak Rahmat lakukan kepada saya maafkan segala. Dan begitu juga mohon juga Pak Rahmat memaafkan saya. Kan enak, tetapi tidak boleh dimanfaatin. Pak Rahmat sudah maafin saya, ini sudah enak. Terus besok-besok kita gibahin Pak Rahmat. Pak Rahmat itu tahu. Pak Rahmat itu orangnya pelit, gini. Misalnya, kalau Pak Rahmat benar-benar misdak itu apa ya bahasa Inggrisnya? Wujud luar. Pak Rahmat ini hakikatnya Pak Rahmat ini adalah betul-betul wujud luarnya namanya. Namanya Pak Rahmat siapa? Namanya Pak Rahmat, yakni rahmat. Di luarnya juga betul-betul penuh rahmat. Jadi ini tadi contoh doang. Dan begitu juga antum semua, Pak Dodo rahmat. Yani penuh kasih sayang. Saya sudah pernah bertemu Pak Dodo langsung. Penuh kasih sayang, perhatian. Pak Riza juga itu. Pak Jaka juga. Pak Widodo, Pak Fajar, dan teman-teman yang lain, Pak Ali, semuanya penuh kasih sayang, ikhlas dalam berteman. Ini hanya contoh saja. Jadi misalnya anggaplah kita bilang Pak Rahmat sama Yusuf ini sudah ikrar, sudah janji bahwa kita saling memaafkan. Terus besok-besoknya Yusuf menggibah Pak Rahmat. Pak Rahmat tuh pelit banget, gini. Kenapa? Dia sudah tahu bahwa Pak Rahmat kan memaafin saya. Ini namanya memanfaatkan dan tidak baik. Memanfaatkan, sekalipun dimaafkan, dia sudah menyatakan apapun kesalahan yang kamu lakukan kepada saya maafkan, tetapi memanfaatkan itu tidak, itu berkhianat namanya. Jadi berkhianat kepada teman itu hal yang buruk banget, hal yang tercela banget. Saya kira
karena antum juga bentar lagi ada acara di Majelis Harbain, salah satu hadis dari Imam Shadiq alaihissalam mengatakan, lau ya'lamun nas, jika seandainya manusia mengetahui, ma fi ziyarati qabril Husain minal fadilah, jika seandainya manusia itu mengetahui keutamaan yang terdapat di dalam berziarah ke kuburan Imam Husain alaihissalam, mereka akan mati syauqan, dikatakan mereka akan mati karena rasa cintanya kepada Imam Husain alaihissalam. Namun apalah daya, corona menghantam seluruh dunia hingga akhirnya menjerat kaki kita sehingga tidak bisa berziarah ke kuburan Imam Husain alaihissalam sudah beberapa tahun, yakni kurang lebih sudah 3 tahun ini kita tidak bisa berziarah ke Imam Husain alaihissalam. Mudah-mudahan segera secepatnya corona selesai dan kita bisa berziarah ke Imam Husain alaihissalam. Antum semua bisa mendapatkan rezeki untuk berziarah ke Imam Husain alaihissalam, dan mohon juga mendoakan kita yang penuh dengan kegelapan ini. Semoga Allah Ta'ala dengan doa-doa mulia antum menyelamatkan kami ini dari genangan-genangan kesaliman, insyaallah Ta'ala. Malam Jumat ini mari kita doakan saudara-saudara kita, ayah kita, ibu kita, paman kita, adik kita, bibi kita, saudara-saudara keluarga kita, saudara-saudara mukmin dan mukminat di mana saja berada, asatid kita yang telah mendahului kita, khususnya marhum Ustaz Hasan Bahman rahimahullah, begitu juga Kang Jalal, begitu juga Ustaz Toha Musabah, marhum Ustaz Ahmad bin Abu Bakar, marhum Ustaz Husain Habsyi, dan begitu juga para ulama-ulama kita, marojek kita, Aitullah Bahjan, Imam Khomeini, Aitullah Muhammad Husain Tabatabai, Aitullah Qazi Tabatabai, Allameh Sya'roni, Allameh Muhammad Ilahi Tabatabai, Aitullah Ilahi Punsyai, Aitullah Qazi Tabatabai, Aitullah Muhammad Taqi Omdi. Semoga Allah mengangkat derajat mereka semua dan memuliakan mereka semua dan mensucikan ruh-ruh mereka semua, dan begitu juga kepada ulama dan marojik yang masih hidup, khususnya Rahbar Muazzam Aitullah Ali Khomeini hafizahullah damat barakatuh, Aitullah Makbar Shirazi, Aitullah Jawadi Omudi, Allame Hasan Zodi Omudi, dan terkhusus untuk kezuhuran Imam Zaman Ajalallah Wajah Syarif dan keselamatan beliau Ajalallah Wajah Syarif. Al-Fatihah ma'as-salawat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.